Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 19 Desember. Kita akan baca dari diary nomor 677. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 677. Dalam misa yang dipimpin oleh Pastor Andras, sesaat sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, kehadiran Allah meliputi jiwaku yang ditarik ke arah altar. Kemudian aku melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus. Bayi Yesus berpegang pada tangan Bunda kita. Sesaat kemudian, bayi Yesus lari dengan sukacita ke tengah altar, dan Bunda Allah berkata kepadaku, "Lihatlah dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Demikian pula engkau harus mempercayakan jiwamu dan menjadi seperti seorang anak kepadanya." Sesudah mendengar kata-kata itu, jiwaku dipenuhi dengan kepercayaan yang luar biasa. Bunda Allah mengenakan pakaian putih, putih yang aneh, transparan. Pada bahunya ia mengenakan mantel biru transparan. Birunya mirip langit. Dengan kepala tanpa kerudung dan rambut terurai, ia tampak sangat cantik dan elok tak terperi. Ia memandang Pastor Andras dengan amat mesra, tetapi sesaat kemudian imam mematahkan anak yang mungil itu, dan darah segar memancar keluar. Pastor Andras membungkuk ke depan dan menyambut Yesus yang benar-benar hidup itu dalam dirinya. Apakah ia memakannya? Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Yesus, Yesus, aku tidak dapat mengikuti engkau, karena dalam sekejap engkau menjadi tak terselami olehku. Diary nomor 677 ini, saya ajak salah satu anak saya ya, Gama, untuk berdiskusi tentang bacaan ini. Dalam misa yang dipimpin oleh Pastor Andras, sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, jadi Suster Faustina sedang bercerita pada kita semua, yaitu dalam perayaan Ekaristi, misa dipimpin oleh Pastor Andras dan sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung. Tiba-tiba dia merasa kehadiran Allah meliputi jiwaku yang ditarik ke arah altar. Suster Faustina ada ya dalam perayaan Ekaristi tersebut, dia merasa ditarik ke arah altar. Kemudian aku melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus. Kalau kita ingat gambaran tersebut, kita melihat satu gambaran keluarga yang utuh ya. Ada Allah Bapa, kehadiran Allah yang meliputi jiwaku, Suster Faustina katakan. Allah hadir, juga dia melihat Bunda Allah, dan juga melihat bayi Yesus. Allah, Bunda Allah, dan bayi Yesus ya, lengkap, satu keluarga lengkap. Suster Faustina ditarik ke arah altar oleh Allah. Bayi Yesus berpegang pada tangan Bunda kita. Suster Faustina sering katakan Bunda Maria, Bunda tersuci, perawan tersuci. Tapi sekarang di sini dia katakan Bunda kita. Dia lagi sharing sama kita semua yang sedang mendengarkan bahwa Bunda Maria itu Bunda kita loh. Kita nih saudara, kita nih satu keluarga. Karena memanggil Bunda Maria sebagai Bunda kita semua. Kalau ingat gambaran Yesus berpegang pada tangan Bunda Maria, mungkin Bapak Ibu bisa ingat tentang Bunda Maria penolong abadi. Seperti yang ada ya di background ini, Bunda Maria penolong abadi. Sesaat kemudian, bayi Yesus lari dengan sukacita ke arah altar. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina ya. Kata Bunda Maria, "Lihatlah, dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya." Tangannya di sini artinya tangan dari Pastor Andras tersebut.
Demikian pula, engkau harus mempercayakan jiwamu dan menjadi seperti seorang anak kepadanya. Bunda Maria itu nggak mungkin tiba-tiba berkata seperti itu kalau nggak ada sebabnya. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, pasti ada latar belakangnya, ada sebabnya. Di situ dikatakan, dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Demikian pula engkau harus mempercayakan jiwamu. Nah, dalam hal ini, Bunda Maria sepertinya menangkap sesuatu kegundahan dalam diri Suster Faustina. Ada keraguan, ya, ada ragu-ragu. Bunda Maria bisa mengatakan hal di atas karena Bunda Maria menangkap keraguan dari Suster Faustina. Jadi Bunda Maria walaupun enggak mendengar apa yang dikatakan oleh Suster Faustina atau Suster Faustina tidak bercerita apapun, dia tahu karena Bunda Maria peka. Sehingga dia katakan seperti hal di atas. Bunda Maria melawan, memberitahukan hal tersebut dengan iman. Seperti yang dikatakan, dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Pastor Andras, ya pastor, tapi dia juga manusia biasa, manusia yang berdosa. Nah, di sini Bunda Maria mau ingatkan Suster Faustina, dengan kepercayaan macam apa saya serahkan Yesus kepadanya. Ada iman, ada percaya. Pertama, dalam hal ini kita menangkap satu pesan dari Bunda Maria bahwa Bunda Maria berperan sebagai pemelihara iman, juga termasuk imannya Suster Faustina. Bukan hanya Suster Faustina, dalam cerita ini kita juga menjadi lebih sadar lagi bahwa Bunda Maria itu adalah bisa atau berperan sebagai pemeliharaan iman kita. Kita punya iman ya. Sering ada istilah iman itu turun naik. Sering ada istilah oh imannya dia masih dangkal, imannya dia masih atau sudah dalam. Dari cerita ini, walaupun Suster Faustina nggak cerita, tapi Bunda Maria peka, Bunda Maria memperhatikan dan dia memberikan satu statement, satu penghiburan, satu hal yang membuat kamu jangan ragu, kamu juga harus percaya, kamu harus punya iman. Pertama berarti Bunda Maria berperan sebagai pemelihara iman kita. Kalau kita sedang gundah, sedang ragu-ragu, sedang bergejolak, sedang banyak hal ya yang berkaitan dengan iman, ingat pada Bunda Maria karena Bunda Maria berperan sebagai pemelihara iman kita. Lanjut. Perlu percaya penuh seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria ya. Dengan kepercayaan apa aku memberikan, dengan kepercayaan apa, dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Dalam hal ini ada satu kepercayaan penuh. Ya, nggak ada keraguan sedikit pun. Percaya penuh pada Pastor Andras. Begitu pula Suster Faustina diminta oleh Bunda Maria untuk percaya penuh pada Bapak Pengakuan. Dasar daripada kenapa kita harus percaya pada Bapak Pengakuan atau percaya pada Pastor Andras karena kita punya iman, kita percaya pada Allah. Allah itu bisa melakukan apapun. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau sudah ada arahan, sudah ada tuntunan, imani. Lakukan dengan percaya bahwa Allah bisa lakukan apapun. Jadi kembali lagi di sini saya mau katakan kepada kita semua, kalau Bunda Maria berkata sesuatu atau Bunda Maria buka mulut berkata ya, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin hanya asal ngomong. Dalam hal ini Bunda Maria memberi contoh kepada kita semua apa sih yang namanya percaya. Bunda Maria percaya pada Tuhan untuk menyerahkan
Yesus pada Pastor Andras. Kalau kita tahu tentang isi di dalam firman Tuhan ya, Bunda Maria juga katakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada aku menurut kehendak-Mu. Apapun yang akan terjadi, percayakan pada Tuhan dan pasti baik adanya. Pasti ada dalam kontrol Tuhan, pasti ada dalam rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Sesudah mendengar kata-kata itu, Suster Faustina katakan, jiwaku dipenuhi dengan kepercayaan yang luar biasa. Jadi tadinya dia ragu, dia ada sesuatu yang meragukan, ya. Walaupun dia nggak cerita, Bunda Maria bisa tahu dan Bunda Maria jelas memberi contoh pada kita semua. Jadi jangan ragu datang pada Bunda Maria karena Bunda Maria peduli pada kita, dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia membimbing kita. Bunda Maria berperan sebagai pemelihara iman kita. Lanjut ya. Nah, kalau kita perhatikan penampilan dari Bunda Maria, lihat ceritanya Suster Faustina ya, dia menggambarkan penampilan Bunda Maria itu secara detail. Pakaiannya putih, transparan. Mantel biru, transparan. Birunya seperti warna langit katanya ya. Kepalanya tanpa kerudung, rambutnya terurai, dan kelihatan sangat cantik, elok, tak terperi. Dan Bunda Maria sedang memandang Pastor Andras dengan mesra. Kalau kita melihat gambaran itu, pasti Suster Faustina melihatnya dengan sangat teliti, detail, dan perlu waktu ya. Lihat bajunya, lihat rambutnya, lihat kerudungnya, bukan yang sekelebat. Kalau kita perhatikan, penampilan seperti yang dilihat oleh Suster Faustina, itu seperti penampilan wanita Yahudi pada umumnya. Waktu ada di rumah, waktu dalam keadaan sehari-hari. Dia tanpa kerudung, rambutnya terurai, dengan berpakaian putih transparan. Di sini kita menangkapnya sebagai suatu pakaian yang bukan pakaian yang tebal ya, pakaian yang nyaman, yang biasa dipakai di rumah. Bunda Maria waktu itu berbicara pada Suster Faustina sebagai orang dalam rumah, karena situasi yang dilihat oleh Suster Faustina itu suatu gambaran keadaan di dalam rumah. Pakaian sehari-hari, rambutnya terurai, tidak pakai kerudung ya. Ini menjadi satu gambaran di mana Bunda Maria menyapa Suster Faustina, menyapa kita semua sebagai orang serumah, sebagai ibu dan anak. Bunda Maria dalam hal ini hadir sebagai bunda spiritual untuk Suster Faustina. Sifatnya menemani, menenangkan anaknya dalam kondisi apapun. Begitu pula untuk kita semua ya. Bunda Maria adalah bunda spiritual buat kita semua yang menemani kita, yang menenangkan kita, yang bersikap sebagai seorang ibu yang sayang pada anaknya. Tapi sesaat kemudian, imam mematahkan anak yang mungil itu, darah segar memancar keluar. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, dalam sekejap engkau menjadi tak terselami olehku. Kaget ya melihat gambaran itu, tiba-tiba anak itu dipatahkan oleh imam, terus dia juga nggak dapat lagi satu gambaran lain, tapi darah segar memancar keluar. Kalau kita ingat dengan perayaan Ekaristi, tubuh dan darah itu betul-betul tubuhnya Yesus yang dipersembahkan. Sehingga Suster Faustina melihat satu gambaran,
imam itu mematahkan anak itu dan darah memancar keluar. Dia melihat satu pengalaman atau satu penglihatan yang ngeri ya. Silahkan Bapak Ibu juga bayangkan apa yang dilihat oleh Suster Faustina. Dikatakan lagi tadi, imam mematahkan anak yang mungil itu. Satu pemandangan yang menyeramkan ya, yang mengerikan ya, menakutkan. Dan darah segar memancar keluar. Suster Faustina katakan dalam sekejap dan dia nggak bisa bercerita. Karena dia ada dalam ketakutan. Ketakutan yang sekarang dialami beda dengan keraguan yang tadi di awal cerita. Ya, kalau ragu itu belum yakin atau tidak yakin. Betul nggak saya harus mengandalkan atau menyerahkan diri pada Pastor Andras? Sehingga Bunda Maria memberikan satu contoh supaya Suster Faustina jangan ragu lagi bahwa saya pun memberikan Yesus anak saya, kata Bunda Maria, kepada imam tersebut. Nah, kalau sekarang peristiwa yang sekarang dia ketakutan, dia yakin dengan semua cerita tersebut, tapi ada ketakutan melihat satu gambaran tersebut. Contoh tentang sesuatu yang yakin ya, yang meyakinkan. Misalnya Yesus di Taman Getsemani. Di sana Yesus tahu apa yang akan dialami olehnya supaya rencana Allah terlaksana. Apa yang akan dia alami demi cintanya, bukti cintanya kepada kita semua menebus dosa kita. Contoh ya, misalnya Yesus di Taman Getsemani. Yesus tahu apa yang harus dialaminya, apa yang akan dialaminya. Untuk supaya rencana Allah terlaksana, untuk menyatakan, membuktikan cintanya kepada kita semua manusia berdosa, pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Itu dia lakukan. Dia tahu, dia yakin. Jadi bukan keraguan lagi. Dia tahu, dia yakin, tapi ada ketakutan. Sehingga dikatakan di sana ada butir-butir darah ya. Keringatnya itu seperti butir-butir darah. Yakin, tapi ada ketakutan. Karena Suster Faustina kenapa merasa seperti itu? Dia merasa ngeri, merasa takut karena dia pun tahu, dia pun sadar bahwa dia pun akan mengalami hal yang sama seperti bayi Yesus tersebut. Suster Faustina dikatakan ya oleh Tuhan Yesus, hidupmu harus seperti hidupku. Dari palungan sampai salib. Gambaran yang Suster Faustina lihat, dia pun tahu dia akan alami. Dan ada ketakutan. Sebagai manusia ada ketakutan. Sama seperti tadi ya, Yesus di Taman Getsemani. Ada ketakutan. Sampai dia bilang, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Ya, itu satu ungkapan 100% manusia yang ketakutan. Suster Faustina merasa ketakutan karena dia harus mengalami hal tersebut juga. Dipecah dan darah segar memancar. Dipecah, dibagi-bagi, dia menjadi silih berdoa untuk keselamatan banyak jiwa dan juga darah segar memancar. Dia berkorban. Banyak penderitaan, banyak kesusahan yang harus dia jalani, yang harus dia alami. Contohnya stigmata rohani. Walaupun tidak nyata-nyata darahnya memancar, tapi dia mengalami pengalaman yang seperti yang Yesus alami di atas salib, di kayu salib, di jalan salib. Poin yang ketiga dalam permenungan kita hari ini, ketakutan atau kengerian ini bisa aja dialami oleh kita juga semua manusia. Solusinya apa? Bagaimana caranya kita mengalami atau mengatasi ketakutan ini? Contoh dalam masa COVID seperti sekarang ini. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang
Bagaimana saya menghadapinya? Mungkin jalan buntu. Nggak tahu harus usaha apa lagi. Ya. Dan satu hal ini hanya bisa diobati dengan Yesus uvam tobie. Yesus, engkaulah andalanku. Hanya mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, tidak akan ada ketakutan lagi. Itu aja renungan hari ini. Mungkin cukup dalam ya. Saya juga nggak berpikir sampai seperti itu. Tapi dengan diskusi, sharing, ngobrol sama anak saya, Gama, lahirlah 3 hal tersebut. Jadi tadi 1, Bunda Maria sebagai spiritual, bunda spiritual kita, ya. Bunda Maria berperan sebagai pemelihara iman kita. Dan yang ketiga, walaupun ada ketakutan atau ada hal yang sangat mengerikan, seperti yang dilihat oleh Suster Faustina, itu semua bisa diatasi dengan mengandalkan Tuhan. Yesus uvam tobie. Seperti yang Yesus katakan. Di gambar kerahiman ilahi, tulislah kata-kata tersebut. Yesus, engkaulah andalanku. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari ini. Begitu banyak yang kami dapat ya Tuhan. Ada banyak pencerahan, antara lain kami menjadi semakin tahu, semakin sadar akan besarnya peran Bunda Maria dalam hidup kami. Bunda Maria sebagai bunda spiritualitas kami, bunda spiritual kami yang menemani kami, menenangkan hati kami, anak-anaknya yang dalam kesusahan. Bunda Maria juga berperan sebagai pemelihara iman kami, karena Bunda Maria yang sudah memberi contoh kepada kami, dengan segala macam hal besar yang dialaminya, dengan rendah hati, dengan murni, dengan tulus, dia katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan yang ketiga, kami juga mendapatkan satu masukan lagi bahwa ada saat-saat kengerian, ketakutan yang harus kami hadapi. Tapi kami sekaligus juga mendapatkan satu solusi, obat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Yesus, engkau andalanku. Yesus, uvam tobie. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi hatiku